kamu tanya, "Bang, beneran kemarin ke rumah Pak Jokowi?" Saya jawab, "Bukan cuman beneran, ini salah satu momen paling, berkesan dalam hidup saya ya. Memang ini pertemuan sudah 2 kali. Pertama bulan kemarin dan ini kedua kalinya, ya. Jadi gini, beberapa kemarin itu saya dan rekan-rekan dari, komunitas YouTuber Nusantara memutuskan untuk, sowan ke rumah pribadi Pak Jokowi di Solo. Ini murni, silaturahmi rakyat biasa kayak saya ini gitu ya, yang bukan, pejabat, bukan artis, bukan siapa-siapalah gitu ya. Waktu kami sampai di depan rumah Pak Jokowi, antrian warga sudah menggular, anak-anak, emak-emak, bapak-bapak gitu ya. Semua berdiri rapi buat satu hal, pengen ketemu langsung sama Pak Jokowi. Salaman dan mungkin, foto bareng gitu. Di situ saya mikir, wah ini bukan presiden lagi, ini udah kayak bapak sendiri gitu ya. Masih banyak yang menghormati gitu. Dan yang bikin, makin terharu, Pak Jokowi nyambut kami langsung gitu ya. Nggak ada ajudan ribet-ribet gitu, nggak ada protokol aneh-aneh. Beliau keluar dengan senyum seperti biasa, akrab gitu ya, hangat, manusiawi pastinya. Dan, langsung bilang, "Oh ini, ya kalian YouTuber Nusantara ya, datang lagi kalian ya," gitu ya. Ini bukan basa-basi, itu ketulusan, itu ketulusan Pak Jokowi gitu ya. Dan yang kami mau iniin adalah mengkonter Jokowi memang baik-baik aja, sehat gitu. Yang dilakukan mereka-mereka ini Rosuryo, Mbah Amin, Tifa itu fitnah itu gitu. Tujuan kami adalah, untuk memastikan Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi baik-baik saja gitu ya. Dan semuanya fitnah itu terbantahkan gitu. Nah, ini yang penting banget saya omongin, karena belakangan ini banyak banget kabar, berseliweran soal kondisi Pak Jokowi, ya. Katanya Pak Jokowi sakit keras lah, katanya kena ajab lah, dan yang paling rajin nyebar itu siapa? Ya kayak si Mbah Amin itu, Tifa, Roy, dan kawan-kawan. Ya orang-orang seperti Amin Rais ya, udah tua juga, Roy Suryo, dan si Tifa, mereka bilang wajah Pak Jokowi sembam, merah, kayak orang kena karma gitu. Bro dan sis, saya lihat langsung, saya ngobrol langsung, Pak Jokowi sehat. Memang wajahnya agak sebam gitu ya. Iya karena alergi berat gitu. Pasca kunjungan dari Vatikan. Tapi beliau tetap kuat dan berdiri, tetap senyum, tetap sabar layani satu-satu warga yang mau foto. Nggak ada itu drama, pura-pura, nggak ada itu acting-acting sakit-sakitan gitu ya. Jadi semua yang dibilang mereka-mereka itu bullshit, fitnah, itu karangan tingkat tinggi teman-teman. Ya, dan di 1 jam yang nggak akan pernah saya lupakan, dalam waktu 1 jam itu
saya merasa seperti diajak masuk ke dalam dunia yang sangat berbeda. Bukan dunia elit politik ya, tapi dunia seorang pemimpin yang benar-benar mencintai rakyatnya. Bayangin ya, mantan presiden ya, yang harusnya bisa rebahan di rumah, malah berdiri berjam-jam hanya untuk melayani rakyatnya yang ingin sekedar jabat tangan dan foto ya. Dan bukan cuman kami, YouTuber Nusantara yang dikasih waktu, warga yang biasa pun dilayani. Satu persatu, tanpa keluhan, tanpa lelah, cuman dengan sabar dan senyum yang diberikan Pak Jokowi. Saya nggak tahu ya, apa ada lagi mantan presiden di negeri ini yang begitu. Ya. Para penyebar fitnah, kalian udah keterlaluan menurut saya, teman-teman ya. Udah jauh gitu. Maaf ya. Saya harus keras di bagian ini. Orang-orang seperti Roy Suryo, Tifa, bahkan Mbah Amin Rais ini, mereka ini seolah-olah hidup dari bikin sensasi, teman-teman. Dari nyebar narasi busuk demi clickbait, demi eksistensi, dan mereka bilang ini bagian dari kebebasan berekspresi, kebebasan informasi. No bro, ini udah masuk ranah pembodohan publik. Contoh, Roy Suryo dulu katanya presiden itu simbol negara. Nanti kalian flashback kata-kata dia, jejak rekamnya ada. Sekarang malah bikin meme. Ya kalau mau lucu-lucuan sih nggak masalah, teman-teman. Tapi jangan sampai menjatuhkan orang lain yang nggak bersalah cuma demi viral. Apa karena udah nggak relevan di dunia politik, jadi pengen main di dunia selebritis ya, seleb gosip ya. Atau si Tifa yang ngaku-ngaku ahli medis, padahal ilmunya lebih banyak buat ngarang narasi. Katanya alergi itu tanda-tanda ajab, dibilang lagi si Tifa ini. Lah kalau gitu tiap orang bersin di musim hujan itu semua kena ajab dong. Cimol. Ini bukan era bodoh-bodohan. Ini era di mana rakyat ya butuh pemimpin yang nyata, bukan penyebar ketakutan. Nah, sekarang ini kalau lo mau fitnah, gue balas dengan karya gitu ya. Saya percaya narasi jahat cuman bisa dilawan dengan narasi yang lebih kuat gitu ya. Dan 1 jam itu ngajarin satu hal, bahwa keberanian untuk tampil apa adanya, untuk tetap tulus dan melayani rakyat ya, jauh lebih kuat dari fitnah sehebat apapun. Jokowi tidak balas dengan kemarahan, beliau balas dengan senyum, dengan hadir
dengan membuktikan bahwa dia masih ada, masih sehat, dan masih melayani rakyatnya. Dan saya juga mau bilang, kalau kamu cuman bisa nyebar fitnah, gue cuman bisa bilang, buktikan dengan kebaikan. Momen paling menggetarkan kemarin itu ya, hati itu pas Pak Jokowi bilang, ayo foto satu-satu gitu ya. Bayangin puluhan orang satu-satu diajak foto dan beliau nggak ngeluh, nggak buru-buru, nggak ogah-ogahan kayak orang tua yang dia tuh kayak orang tua yang bangga punya anak-anak di seluruh Indonesia gitu loh. Saya sempat ngelawak ke teman, wah ini kayak Dunkin Donat, dia bilang. Kenapa bro? Semuanya ngantri ya, tapi bukan beli donat. Hah? Maksud lu? Iya, hanya untuk foto sama Pak Jokowi. Ya. Dan itu bukan guyonan semata, teman-teman. Itu realitas gitu ya. Rakyat rela ngantri bukan untuk uang. Warga rela menunggu berjam-jam bukan untuk uang ataupun bukan untuk sembako, tapi untuk kenangan dan rasa hormat. Saya cuman orang biasa, tapi saya saksi kejujuran. Saya ulangi lagi ya, saya bukan siapa-siapa. Saya cuman pembuat konten, tapi pertemuan itu membuat saya merasa jadi saksi hidup. Ya, saksi bahwa kebaikan itu nyata, bahwa kesederhanaan itu masih hidup di negeri ini. Saya nggak bilang Pak Jokowi sempurna, tapi saya percaya beliau adalah contoh pemimpin yang berani, yang jujur, yang tetap melayani bahkan setelah turun jabatan. Dan buat saya pribadi, itu inspirasi besar. Jadi pesan penutup teman-teman Sirait Media, jangan mudah tergiur dengan hoaks yang diberikan oleh mereka-mereka itu yang pembenci membabi buta. Saya tahu di zaman sekarang ini hoaks lebih cepat menyebar daripada kebaikan. Tapi saya percaya penonton Sirait Media bukan orang sembarangan. Kalian punya akal sehat, punya empati, punya rasa ingin tahu yang tulus gitu ya. Maka dari itu saya ajak kalian semua untuk berikan komentar kalian di kolom komentar. Bagikan video ini ke teman-teman, keluarga ataupun grup WhatsApp keluarga yang isinya ingin yang masih suka biar kena tuh orang-orang yang nyebar hoax itu ya. Dan jangan lupa kasih pendapat kalian di bagian komentar. Bagaimana kalian melihat sosok Jokowi setelah mendengar cerita saya ini? Saya nggak bohong teman-teman, saya jujur. Dan kami YouTuber Nusantara bukan orang bayaran. Coba nanti kalian lihat part-part di bawah, kalau kita itu memang gak dibayar, tulus juga gitu. Karena berpikir kita harus menyuarakan orang baik. Ya.
Lihat aja kami sampai begadang di masjid, di jalanan gitu. Demi untuk bisa mendapatkan energi positif itu. Energi orang baik itu. Itu teman-teman. Saya sampai nyetir. Bang Agri sampai tidur di depan masjid. Dan rekan-rekan YouTuber Nusantara lagi. Ya. Dan jangan lupa kasih pendapat kalian bagaimana kalian melihat sosok Pak Jokowi setelah mendengar cerita ini ya. Apakah masih percaya dengan narasi para tukang fitnah itu? Atau sekarang kalian bisa melihat ya bahwa pemimpin sejati itu bukan yang banyak ngomong, tapi yang banyak bukti. Satu jam itu mengubah cara saya melihat apa arti pemimpin. Ini bukan sekedar politik. Ini soal kemanusiaan, kesabaran, dan keteladanan. Ya, memang ini pertemuan saya sama Pak Jokowi di rumah di Solo itu 2 kali. Euforianya lebih, energinya lebih. Kenapa saya mau ikutan lagi? Gabung dan melihat langsung ini. Bela-belain datang Jakarta ke Solo. Sampai bermalam-malaman nyetir gitu. Karena saya mau mendapatkan energi positif itu dari orang baik. Ya. Dan saya pastikan saya nggak dibayar. Gitu ya. Pak Jokowi tidak ada memberikan apa-apa. Ininya. Ingat itu ya teman-teman ya. Apalagi dibilang kita buzzernya ternaknya Pak Jokowi. No, enggak. Saya melihat di sini justru kita bakar duit, bensin, tol dan sebagainya, makan di sana kan. Ya, kita bukan buzzer. Kita bukan saya juga bukan penjilat. Kita rakyat yang berpikir, yang berani bersuara, yang tahu kapan harus bilang, cukup sudah fitnahmu. Sekarang saatnya bicara fakta. Kalau teman-teman setuju, bantu share. Kalau tidak setuju, kasih argumen di kolom komentar. Kita debat sehat. Kita rakyat berakal. Itu aja dari saya teman-teman, cerita yang bisa saya sampaikan pertemuan kami di Solo, saya dengan Pak Jokowi di Solo. Ya, pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati, lawan terus hoax. Bye-bye. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 0100 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis, bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.